Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Sanforia News. Bersama saya Eryan Nairal Farisi. Dan saya Kalisa Priajura. Sore ini kita akan membahas tentang dinamika yang menarik di kota Singkawang, tepatnya di Jalan Diponegoro. Ya, jalan ini menjadi tempat favorit bagi warga yang gemar bersepeda dan lari di sore hari. Sebuah gaya hidup sehat yang patut kita apresiasi. Namun, di sisi lain muncul tantangan terkait lalu lintas. Bagaimana solusinya? Akan kita bahas lebih lanjut. Selamat sore Kalista dan Eryan. Saya Hana Irfa dari kelas 11 Sains 4 SMA Negeri 1 Singkawang selaku reporter pada sore hari ini. Saat ini saya sedang berada di Dinas Perhubungan Kota Singkawang, tepatnya pada Jalan Terminal Induk, Kelurahan Sungaiwi, Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat. Pemirsa, saya telah bersama Bapak Adi Hartadi, SST MM. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Ya, pada kesempatan ini saya mohon izin melontarkan beberapa pertanyaan mengenai terhambatnya lalu lintas di Jalan Ponegoro antara hobi sehat dan hambatan lalu lintas. Langsung aja ya Pak ya, boleh? Yang pertama, bagaimana sih tanggapan Bapak melihatnya banyaknya para pesepeda dan pelari memenuhi jalan di Ponegoro yang sempat membuat hambatan lalu lintas nih Pak, yang sampai masuk ke badan jalan? Baik, yang pertama perkenalkan nama saya Adi, di Dinas Perhubungan sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas yang tentunya mengatur dan mengawasi jalan-jalan yang ada di Kota Singkawang. Jadi untuk hal tersebut memang kita sebenarnya menyambut baik terkait minat masyarakat berolahraga, khususnya di Jalan Diponegoro. Cuma memang sarana prasarana kita memang kurang mendukung, terutama jalan. Harusnya trotoar dibuat lebar ya. Jadi pejalan kaki ataupun olahraga yang ada di Jalan Ponegoro tersebut jadi merasa aman, tidak membahayakan bagi kendaraan. Jadi ini masih gimana ya, kita tidak bisa juga melarang karena jalan ini fungsinya banyak, selain untuk kendaraan juga pejalan kaki juga. Jadi fungsinya banyak, fungsi sosialnya kalau jalan ini. Jadi memang perlu berhati-hati kepada olahragawan ataupun yang berolahraga di Jalan Ponegoro tersebut. Baik, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih koordinasi antara Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya seperti Satlantas, Polres, ataupun Dinas Pekerjaan Umum lainnya dalam mencari solusi jangka panjang agar hobi sehat tersebut dapat berjalan aman dan lancar tanpa menjadi sumber utama hambatan lalu lintas? Sebenarnya kita setiap 3 bulan sekali itu ada namanya forum komunikasi ya, khusus untuk lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Singkawang. Jadi memang kami dari Dinas Perhubungan bersama stakeholder memang rutin, dan agendanya pun yang dibahas beda-beda. Jadi memang pada awal-awal ada yang Kapolres menjabat yang baru itu memang ada rencana untuk memindahkan Car Free Day di Jalan Diponegoro. Cuma karena banyak yang tidak setuju, jadi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dan memang ini kalau kita lihat trennya ini, pelari ini kan mereka bukan hanya berlari ataupun berolahraga, tapi ada sisi mereka sisi kekiniannya gitu loh, Kadang
culture Iya, dan FOMO. jadi FOMO ya biasa. Kalau dulu itu ada namanya bersepeda ya, lagi sekarang udah musimnya udah ganti berlari. Santai. Memang sih kita tidak bisa melarang karena hal tersebut juga kemauan keinginan sebagian besar dari masyarakat, terutama kaum muda ya. Cuma kita hanya bisa menghimbau agar tetap berhati-hati di jalan, mengingat jalan di Ponorogo ini lalu lintasnya cukup ramai. Nah, itu saja. Jadi kadang pas pertemuan itu topiknya sesuai dengan keadaan di masyarakat ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita melihat fenomena-fenomena yang ada di Singkawang, masalah-masalah yang ada di Singkawang, terutama masalah lalu lintas dan angkutan jalan, dan itu setiap 3 bulan sekali kita bahas pemangku kepentingan, kita paparkan masalah dan solusinya, dan bukan hanya terkait Jalan Ponorogo saja, banyak terkait rekayasa lalu lintas, kemudian terkait angkutan barang, nah, banyak pokoknya yang dibahas. Baik. Selanjutnya, mengikuti tren hobi sehat yang meningkat pada saat ini, apakah Dinas Perhubungan berencana atau bahkan sudah mengusulkan peningkatan atau membangun infrastruktur jalan khusus? Contohnya kayak jalur pesepeda, trotoar yang lebih lebar, dan di Jalan Ponegoro untuk memfasilitasi aktivitas ini tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas lainnya, Pak. Ya, baik. Untuk terkait usulan-usulan, kita sudah membuat kajian, terutama untuk jalur pesepeda, kemudian untuk pelebaran trotoar dan sebagainya. Cuma hal ini memang terkendala di lebar jalan ya, ruang milik jalan. Jadi kalau di Singkawang ini jalannya udah mentok, tidak bisa dilebarkan lagi, baik itu jalannya maupun trotoarnya ya. Jadi hal tersebut agak sulit untuk direalisasikan. Baik, terima kasih. Terakhir nih Pak, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan atau bahkan memang sudah dilakukan nih Pak oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah tadi? Kami dari Dinas Perhubungan tentunya tusinya pada pengawasan lalu lintas. Kami ada patroli rutin setiap hari, pagi, sore, dan pada malam minggu. Jadi personil kami dari Dinas Perhubungan sifatnya menghimbau dan kemudian ada tindakan apabila dari pengendara tidak tertib, terutama masalah parkirnya. Karena sebagaimana kita ketahui, jalan-jalan di Kota Singkawang ini sempit dan untuk ruang parkirnya tidak ada. Nah, jadi hal yang bisa kami atur adalah ketertiban parkirnya. Nah, kalau untuk pejalan kaki tentunya menyesuaikan terkait trotoar dan ruang selasar yang bisa digunakan untuk berjalan kaki. Terima kasih ya Bapak atas waktunya dan wawancaranya, ini sangat-sangat membantu. Sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bapak. Demikian wawancara kami dengan perwakilan Dinas Perhubungan Kota Singkawang. Kita dapat melihat bahwa pemerintah daerah juga mencari solusi terbaik. Saya Erian. Dan saya Kalista. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Science Korea News selanjutnya. Selamat sore.